Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam Golcoin. Yes, 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 yes. Oke Bapak Ibu, seperti biasa malam hari ini tanggal 12 Januari ya, 12 Januari 2023. Kembali lagi bersama saya yang nggak perlu disebutkan nama ya, karena sudah fisiknya tidak bisa ketemu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan segala masalah hukum yang terjadi bisa cepat kita selesaikan. Jadi ada beberapa hal yang malam ini kami mau sampaikan ke Bapak Ibu dari manajemen Goldcoin Group of Company ya. Yang pertama, kita mau menyampaikan satu hal ya, yaitu mengenai kepailitan di Mahkamah Agung. Sudah sampai berkasnya di Surabaya dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya sudah ingkrah Bapak Ibu ya, sudah ingkrah kita menang ya. Jadi ini penting Bapak Ibu ketahui, kita sudah tidak pilot lagi, artinya koperasi bisa jalan lagi, Rizky Adam tidak diblokir lagi rekeningnya ya. Jadi supaya sekarang kita bisa jalan seperti sedia kala ya. Ini penting pengumuman pertama ke Bapak Ibu. Yang kedua yang mau kita umumkan adalah kita juga mau memulai untuk program mining kita ya supaya kita bisa berjalan lagi seperti sedia kala ya. Jadi materi ini adalah materi presentasi, materi resmi dari kita untuk apa namanya Goldcoin mining. Nah, jadi Goldcoin mining ini salah satu ekosistem yang tidak terpisahkan ya Bapak Ibu dari Goldcoin. Karena siapa yang ngasilin Goldcoin kalau nggak Goldcoin miner gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi mengingat untuk permasalahan hukum, ingat Bapak Ibu yang melakukan perbuatan hukum akan menerima konsekuensi hukum juga. Jadi gugatan terhadap Herman Toyo dan kawan-kawan akan kita layangkan mungkin minggu depan ya, akan kita laporkan secara hukum juga. Kita tidak mau Goldcoin Indonesia difitnah dan di apa namanya dijelek-jelekkan namanya oleh oknum-oknum yang tidak paham dengan Goldcoin itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu yang malam ini Anda atau keluarga sanak famili yang juga ikut ya dalam melakukan perbuatan hukum terhadap Goldcoin, siapkan mental Anda karena kami tidak akan diam ya. Kami juga akan melakukan tindakan hukum terhadap yang Bapak Ibu lakukan. Oke. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, pengumumannya luar biasa, artinya itu sudah Rizky Adam sudah bisa berjalan seperti biasa. Artinya secara bisnis ya Bapak Ibu, secara hukum belum. Kita masih proses dan berproses terus sampai selesai ya, sampai di mana mereka mau selesai kita kerjakan terus ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita absen dulu seperti biasa. Absen, absen, absen. Dari mana hadir Bapak Ibu? Ya, kita sapa-sapa dulu. Jangan temu kangen dengan keluarga. Sebutkan nama dan asal ya Bapak Ibu ya. Selamat malam Bu Ida dari Medan, Pak Ketut dari Lombok, Pak Agus dari Pak Agung Bagus dari Bali, Pak Triputa dari Malang, dari Bali hadir Bunda Puji dari Malang, Kanda Ismail dari Kalteng, Bu Asmi dari Jogja, Bu Kartini dari Bandung, salah deng Bun, dari Bali maksudnya. Ya. Pak Andi Rahman dari Aceh, ya kemudian Bu Kantri dari Bali, Bu Naraini dari Bandung, ya dari Sumbar Mudia, oh siap, nah, orang Kampuang, semangat ya. Bu Denami dari CDB Bali, Bu Yani Rohani, ada Bunda Ida Bintang dari Malang, ya, Pak Ginting dari Medan, malam Pak Ginting. Pak Jojo Purwakarta, Pak Nuradi Gresik, Pak Agnesia Sampit, Tuban hadir Jawa Timur, Pak Heri Purnomo, tim Majapahit Jawa Timur, siap. Amsor ya, setiap malam Pak Amsor dari Pekanbaru, malam Pak dari Pekanbaru, bangkitkan lagi Pekanbaru Pak ya, Pak Windon Kediri, Pak Wira Pontianak, Pak Muhajir Gresik, Pak Matius tim 9 Majapahit, lanjut lagi ada Pak Abdillah, ada Ibu Dewi Sugiati, Ibu Dwi Aceh hadir, Ibu Sudiasi tim CDB, Pak Hairudin Ari dari tim Mustika Banten. Siap Pak Mustika, bentar lagi akan gabung ya. Pak Suryanto Banyuwangi, Sumedang hadir, Coach siap ya. Bekasi Pak Egian, malam Pak. Ya, saya jadi komentator bola dulu malam ini sebentar ya. Ada Pak Asari Madura, Bu Nova dari Pangandaran. Siap Bu Nova? Sampai ketemu ya dalam waktu dekat. Kemudian Pak Purnamarta Pesaman hadir, Pak Sarwi Cibinong, Tasikmalaya, Bunda Rauza dari Bukit Tinggi hadir,
Ibu Weni yang ready Bogor hadir. Siap Bunda Weni ya. Siapa lagi? Ayo ayo ayo. Pak Dharma Rembang Jawa Tengah yang belum disebutkan silakan diketik. Pak Abdillah Situbondo Kota Santri hadir, Salatiga hadir. Nggih, Pak Ikhwan ya. Pak Rais hadir, siap Pak Rais, Pak Pujo Semarang. Kalau saya itu biasanya nyapa-nyapa 1.000 orang saya sebutin namanya Bapak Ibu. Ini cuma 233. Sanggup lah ini nyebutin namanya semua. Ayo sapa-sapa dulu 10 menit. 4 menit lagi Pak Wayan Sumiati dari Bali, ada Ibu Devi Kansa dari Indah Klaten hadir, Ibu Siti Rahma Makassar, malam Bunda Siti Rahma, Ibu Sukamara hadir ya, saya Pak Hasan Adi Wijaya Bandung hadir, Pak Tadrim Indramayu siap, hari Sabtu tim luncur itu membantu Pak Tadrim berjuang di sana ya. Kemudian Pak Sudana CDB hadir, Nur Azizah dari Banyuwangi hadir, ini Belangon Indramayu hadir, Majalengka BIJB hadir. Ya, Pak Ibu Mai dari Kepri hadir, siap. Majalengka hadir. Ibu Kansius Mojokerto hadir. Pak Sumian Bandung Gaspol. Toraja hadir, siap Toraja ya. Kapiukan Lamandang Kalteng hadir, siap. Pak Saril Jember hadir, Pak Rinaldo Adam hadir, Mono Keleten Jateng hadir, Pak Ton Saun Sin Jabar hadir, Bunda Suci CDB Bali hadir, Pak Jubin Ciamis Jabar hadir, Ibu Melani Kalteng hadir, Bunda Yosefin Timika hadir, Kang Iing manajer dari Jawa Barat juga hadir, Bunda Asni Makassar hadir, Kang Nana Suryana hadir, Majalengka hadir. Pak Abdillah hadir, Pak Made, Pur dan Pasar hadir, Pak Ketut Muna, Pak Kota Selatan hadir, Mida Bekasi hadir ya, Priangan Timur, Pak Ahmad hadir, Pak Ida Bagus Komang Tastre ya, Pak Haji Tastre Jimbarwana hadir nggih siapa? Jimbarwana getarkan ya. Oke, kemudian Pak Nandang Suryana Pengalengan hadir, Pak Kristina Bogor hadir, Majalengka Kertajati hadir, siap Kertajati, umroh sumrohnya kita jalankan lagi ya, Kertajati. Bojonegoro pengusaha minyak hadir, Pak Jo ya. Pak Prianto Bekasi hadir, Pak Haji Brata CDB hadir, oke, Pak Sukodono Sidoarjo hadir, Jembrana hadir, Pak Tengah Suame, siap nggak Pak? Jadi berangkat ke Lombok tanggal 23, koper sudah dikirim Pak, lalu dalam proses ya. Pak Christopher Raul Sampit hadir nih salah satu yang paling loyal dan setia, paling hafal saya nama beliau nih. Kemudian Kang Yahya tim Bravo. Wis. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya se-Indonesia sedang membuat tim roadshow dari Alpha sampai Zulu ya. Baru ada 2 tim roadshow sekarang yang siap keliling bulan Februari nanti. Jadi baru ada tim Alpha dan Bravo yang langsung di training itu di markas besar ya. Jadi nanti tim Alpha dan Bravo sekarang sudah siap untuk roadshow. Mungkin hari Sabtu minggu besok mereka sudah siap keliling Indonesia terutama Jawa dulu. Jadi nanti Kang Ismail monitor. Nah nih Kang Ismail nih. Jadi tim Charlie nanti kayaknya akan masuk dari Kalimantan. Tim Delta akan disebar di Sumatera dan tim Eko akan disebar di Sulawesi ya sama Foxtrot. Kemudian tim Golf juga nanti akan hajar Indonesia Timur. Jadi akan ada 9 tim yang akan dibina langsung nanti untuk roadshow keliling Indonesia, meluruskan yang benar, dan tugasnya tim roadshow ini Bapak Ibu mencari member Gold Coin yang haknya belum tersampaikan. Nah, tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Di mana ada perusahaan yang perusahaannya nyari-nyari member yang haknya belum tersampaikan ya. Makanya dan tidak perlu dan hak salah satu hak itu adalah apa? Mendapatkan informasi yang benar dan lurus. Maka saya membentuk 26 tim yang akan dideploy di 500 kabupaten kota se-Indonesia untuk mencari anggota yang butuh informasi terbaru dan yang mungkin haknya belum tersampaikan ya. Siapa-siapa lagi? Ini sudah 10 menit. Ada Pak Nyoman Sucipto, Kertajati, Pak Hanif, Tuban, Pak Dane, Pak Dedi, Kumaydi Balongan, Indramayu. Siap. Pak Nur Halim ya, Bu Rusmawati Medan, Bojonegoro, Pak Jumiran hadir, Umun Maina hadir, Pak Roy hadir. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah hampir 250 orang. Nanti akan kita rekam. Ya, ini akan kita upload di YouTube dan mohon Bapak Ibu share di Facebook dan lain-lain ilmu ini ya. Karena sifatnya ilmu ini pengetahuan, artinya pengalaman yang bisa Bapak Ibu share kemana-mana. Oke Bapak Ibu, Pak Untung monitor, Pak Untung.
Iya, monitor Coach. Oke. Jadi habis ini Pak Untung tolong kasih kata sambutan sedikit tentang perusahaan. Ya, jadi disampaikan kepada tim, ini tenang aja direkam. Jadi nanti akan di-share ke semuanya. Apa yang terjadi, kenapa mining juga bisa ikut shutdown. Terus juga tolong disampaikan komputer-komputer kantornya dicuri, dimalingin oleh oknum-oknum ya sehingga tidak bisa beroperasi. Dan update-nya sehingga hari ini juga kita mau pindah ke Garut, Jawa Barat, sudah beli tanah hampir 1 hektar, malah ditipu juga. Nah, itu tolong disampaikan juga, Pak. Jadi supaya ini keluarga besar kita tahu apa yang terjadi, begitu loh ya. Silakan kepada Pak Untung, Bapak Ibu. Pak Untung adalah Direktur dan CEO daripada PT Goldcoin International Development, ya, Goldcoin Miner ya, Goldcoin Miner International Development, dan sebentar lagi juga akan membentuk manajemen baru di Garut. Jadi pimpinan tapu kepemimpinan sebentar lagi akan turun dari Pak Untung ke Kang Adit di Garut ya. Jadi project manajernya pengembangan di sana. Jadi Bapak Ibu nanti yang di Jabodetabek, Jawa bisa langsung datang ke Garut ngelihat seperti apa sih penambangan kripto itu gitu. Oke, pengantar dari saya demikian. Pak Untung silakan 5 menit Pak Untung di update-nya. Ya, baik. Terima kasih Coach. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Jadi di malam ini saya cukup senang, lebih 247 ya partisipan kita dan terus bertambah. Jadi kesempatan ini juga saya mau klarifikasi mengenai keadaan Goldcoin Miner. Ya, di bulan Maret ya begitu kejadian dan terjadi kepanikan para member. Nah, situasi itu waktu itu sangat kacau, apalagi proses di Polresta juga cukup membuat opini publik yang semakin negatif, dan malah dari internal kita yang memanfaatkan kesempatan. Jadi waktu itu operasional mulai kita tutup karena ya ancaman keamanan. Jadi pertama mesin Ethereum kita dicuri, padahal dari saya sendiri tidak ada memerintahkan untuk memindahkan aset-aset Goldcoin Miner, namun ada dari perusahaan lain, namun masih dalam Goldcoin juga anak perusahaannya, mereka yang mengambil peralatan itu. Dan itu pun sudah saya proses. Saya sudah membuat laporan di Polresta Gianyar dan sedang dalam tahap penyidikan. Jadi setelah itu saya kembali mendapatkan informasi dari para security kalau akan terjadi lagi ya bilanglah kerusuhan yang lebih besar, maka dengan cepat saya koordinasi dengan Kosadam, kita pindahkan mesin-mesin itu. Dan operasional kita tutup total. Jadi mohon maaf waktu itu semua panik. Mungkin informasi dan komunikasi dengan kami terputus, tapi bukannya kami lepas dari tanggung jawab. Cuman karena keadaan, apalagi tuntutan hukum, saya sendiri juga dilaporkan. Jadi saya harus utamakan itu biar bisa saya melanjutkan kembali. Ya syukurnya sekarang udah mulai membaik dan perlahan-lahan kita akan mulai membangun infrastruktur kembali. Seperti yang dibilang Coach Adam, kita akan mulai pindahkan ya. Kita lebih dekat ke sumber daya geothermal di Garut. Jadi mudah-mudahan itu semua berjalan dengan baik. Oh iya, satu lagi. Itu pun di Garut sebenarnya kita perencanaan awal kita sudah membeli tanah lahan di sana. Dan Januari kemarin saya sendiri yang sudah melakukan peletakan batu pertama. Namun dengan adanya berita peletakan batu pertama ternyata baru ketahuan lahan yang kita beli itu adalah lahan sengketa. Jadi dari awal saya tidak pernah diberitahukan oleh pemilik tanah, dan waktu sebelum pembelian tanah juga saya dibantu Kang Aditya untuk mengecek, dan memang informasi tidak ada waktu itu. Munculnya setelah kita melakukan peletakan batu pertama. Ya, lumayan itu asetnya senilai 2,6 M itu asetnya. Jadi kita sendiri merasa terjebak juga.
Ya, itu pun kita juga udah mempersiapkan langkah hukum, ya itu untuk kepentingan hak-hak para member semua. Jadi kalau itu bisa kita selamatkan, ya lebih cepat lagi kita bisa bangkit membuat infrastruktur yang baru. Ya, jadi itu ya memang sepanjang bulan Maret sampai awal Januari ini masih tetap ada member. Ya saya yang jelas nomor kontak saya tetap aktif Bapak Ibu. Siapapun mau bertanya, mau gini silakan. Saya akan tetap layani. Yang jelas meskipun saya jarang terlihat di publik, tapi saya tetap berjuang. Saya tetap mengawal Coach Adam biar kita bisa bangkit lagi. Dan perlu diingat juga kalau ini bisnis jangka panjang Bapak Ibu. Jadi ya memang setelah kita dalami lagi semua masalah ini, jadi kita sekarang ketahuan banyak ternyata leader-leader yang salah edukasi dengan biar cepat closing malah melenceng dari tujuan kita utama. Jadi mereka yang panik-panik, apalagi yang melaporkan, rata-rata mereka salah edukasi. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersabar. Ya kita tetap akan berusaha berjuang biar bisnis kita bersama ini bisa maju kembali dan bisa memberikan hasil yang sesuai harapan kita. Ya baik, terima kasih Coach Adam. Siap. Ya waktu dan tempat saya kembalikan ke Coach Adam ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong Bapak Ibu buat Pak Untung ya. Jadi kalau mining ini untung-untung pasti untung. Nah, untung kalau mesinnya bekerja. Kalau mesinnya nggak kerja di mana dapat untung ya. Jadi makanya Bapak Ibu harap bersabar, tenang saja. Goldcoin ini terkenal sangat bertanggung jawab Bapak Ibu. Sudah 10 tahun Goldcoin diuji dengan berbagai ujian ya. 10 tahun Goldcoin diuji dengan berbagai ujian yang luar biasa. Dan hebatnya Bapak Ibu, Goldcoin sampai hari ini masih bertahan Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi ada Kang Adit juga luar biasa dari Garut ya. Dan nanti bentar lagi akan kita bentuk untuk manajemen baru di Goldcoin Miner. Jadi Pak Untung juga nanti akan memberikan tampuk CEO yang baru kepada tim yang akan ditunjuk ya, supaya nanti akan membentuk agen-agen se-Indonesia. Semangat Bapak Ibu? Semangat enggak? Ketik dong semangatnya. Tunjukkan dong semangatnya di dalam komentar. Tuh. Masa semangat tapi semangat doang nggak diketik. Saya kan nggak bisa lihat Bapak Ibu, cuma lihat bisa tulisannya gitu. Semangat membara. Oke. Kita mulai Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai. Kita next lagi ya. Luar biasa semangatnya ini Bapak Ibu. Ya, next. Nah, ini tentang perusahaan ya Bapak Ibu ya. Jadi PT Goldcoin Miner International Development adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan aset digital. Karena ini belum ada izin di Indonesia ini mengenai penambangan kripto, jadi kita jalan dulu saja. Kalau udah ada aturan kita sesuaikan nanti. Jadi jangan ada lagi nanti Bapak Ibu ya, ini bukan investasi di sini. Ya, ini sewa mesin dapat untung, selesai. Ya, jadi kalau Anda sewa ya sewa menyewa perjanjiannya. Sewanya udah habis selesai, sewanya belum habis ya kita akan bertanggung jawab menyelesaikan gitu. Nah, kita dirikan ini pada saat ulang tahun kita yang ke-8, 15 Mei 2021 di Bali ya. Kita sudah berbadan hukum dan perusahaan ini Bapak Ibu sudah memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi visinya adalah menjadi perusahaan pertambangan aset digital terbesar di Indonesia dengan menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan. Ya, kemudian yang kedua misinya mengembangkan fasilitas pertambangan aset digital dengan teknologi terkini dan terpercaya Bapak Ibu. Ini loh visi misi Goldcoin Miner Bapak Ibu. Sudah sejak tahun lalu, 2 tahun lalu kita kembangkan ini perusahaan ya. Tidak pernah ada masalah Bapak Ibu. Kita ini tidak pernah ada masalah sebelumnya. Ada masalah ya karena oknum-oknum itu aja yang membuat keruh suasana. Ya, kemudian kita punya kebijakan mutu, artinya apa? Perusahaan ini sudah memiliki sertifikasi
ISO 9001 tahun 2015 untuk Quality Management System. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Yang tadi ikut Google Form itu udah standar ya. Jadi Bapak Ibu kita ini sudah terstandar. Jadi nggak ada data Bapak Ibu yang hilang. Berarti perusahaan nggak profesional dong, masa data hilang gitu loh. Jadi di sini semuanya data Bapak Ibu masih ada lengkap ya. Baik yang ikut Bali Token X Mining atau yang reguler ataupun yang lain, semuanya ada di sini. Ya, jadi Bapak Ibu perusahaan kita ini nggak gampang dapatin sertifikasi ini Bapak Ibu ya. Perlu audit yang jelas, audit internal, audit eksternal dari konsultan yang mengeluarkan sertifikat ini ya. Dan tidak butuh waktu yang singkat juga. Ini bukan nembak-nembak sertifikatnya Goldcoin Miner ini Bapak Ibu ya. Ini sertifikat yang resmi dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita punya sertifikat ISO 9001. Bangga nggak Bapak Ibu? Mining sudah punya sertifikat ISO 9001 tahun 2015. Bangga nggak? Kalau bangga ketik dong. Saya bangga dengan Goldcoin Miner. Gitu dong. Jadi harus bangga. Ini bukan perusahaan ece-ece. Emang Bapak Ibu ini BO-BO nggak jelas. Yang kantornya nggak ada. Katanya miningnya nggak jelas. Ya ada nggak dia punya sertifikat ini Bapak Ibu ya? Nah ini ya kita akan menjadi yang terbesar di Indonesia ya. Untuk ini. Nah ini kemarin kantor kita se-Indonesia, saya nggak tahu ini dari Aceh, di Jarah, ya, Medan, ya nggak di Jarah sih udah habis kontraknya, Pekanbaru udah masih jalan apa enggak kita lihat aja nanti, Bandung, ya udah habis juga kontraknya mungkin, Gresik nggak tahu masih jalan apa tidak, Bekasi sudah kita tutup dulu, ya, Surabaya masih jalan, ya, Jakarta ini sudah ada kantor baru juga di Jakarta. Jambi mungkin sudah tutup, nggak tahu. Sabang juga sudah kita tutup dulu, tidak jadi operasional kita di Sabang ya. Tapi untuk Goldcoin-nya tetap bisa. Jadi kantor pusat kita yang kemarin di Jalan Nangka masih proses pembukaan, kita buka nanti ya. Kalau kantor Sabah kita masih jalan, Kancap Singaraja itu masih jalan juga harusnya. Dan Kanwil Bali masih sama Bapak Ibu ya. Jadi bentar lagi akan ada buka kantor pusat Goldcoin Miner itu pindah ke Garut, Jawa Barat ya. Jadi kita sudah sebesar ini loh Bapak Ibu. Kantor ada di mana-mana se-Indonesia ya. Tapi Bapak Ibu kebanyakan BO-BO yang nggak punya kantor dipercaya. Aneh, yang nggak punya legalitas di Indonesia dipercaya. Yang ngembangin Redford lah, ngembangin itulah, Goldcoin dijelek-jelekin. Come on lah, janganlah Bapak Ibu begitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu nikmatin hasil di sini, kemudian Bapak Ibu jelek-jelekin. Sorry bos, kami ini bukan penipu-penipu. Ya, kita ini perusahaan real, perusahaan nyata yang berbadan hukum resmi. Ya, jadi kita menjalankan itu badan hukum supaya apa? Ya Bapak Ibu kalau nggak senang merasa dirugikan, nah bisa melakukan tindakan hukum. Itu gunanya ada badan hukum di Indonesia. Kita buatlah badan hukum di Indonesia supaya apa? Kalau terjadi permasalahan, kita bisa selesaikan dengan keluargaan. Tidak bisa dengan keluargaan secara hukum, kita selesaikan secara hukum. Ya, jadi itulah gunanya badan hukum di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama yang perlu dilihat apa? Legalitas. Jadi legalitas kita clean and clear di Indonesia. Nah ini 3 proyek kita utama di Goldcoin. Ya, yang pertama itu dari bawah itu ya kita di networknya untuk silaturahmi dan edukasi member tentang apa itu Goldcoin ya. Kemudian ada mining, yang kedua ini sewa mesin. Kenapa mining ini yang kedua? Karena mining ini adalah verifikator blockchain Bapak Ibu. Tanpa adanya mining, blockchain kita nggak jalan gitu loh. Tanpa mining, blockchain kita nggak jalan. Jadi networknya udah, Goldcoin-nya jalan. Baru yang paling atas itu adalah koperasi kita, koperasi Goldcoin. Supaya apa? Sejahtera bersama gitu ya. Bukan kayak kemarin pengurus manajemennya doang pengen sejahtera, begitu ada masalah pengurusnya disalah-salahin gitu, kabur, nggak tanggung jawab, ya handphonenya hilang habis jual Bali Token, ya masa bisa begitu. Tapi ya sudahlah, sekarang koperasi sudah menang, kita semua orang-orang yang harus bertanggung jawab akan kita proses secara hukum. Sepakat Bapak Ibu ya? Mau leadernya kek, mau apanya, siap-siap aja kita akan proses secara hukum. Nah ini tadi penambangan sudah selesai, kita langsung saja ke sini. Apa sih fungsi dasar alat mining? Nah sekarang saya tanya nih, Bapak Ibu katanya hebat mining, ngerti mining. Sekarang saya tanya nih, apa fungsi dasar alat mining? Ayo. Apa fungsi dasar alat mining yang Bapak Ibu tahu di kripto?
Jadi biar Bapak Ibu ngerti. Jangan nanti ikut mining, crypto mining, kagak ngerti apa itu mining ya. Oke, Bu Neng Dewi buat gali gold coin ya untuk nambang. Terus apa lagi? Ayo. Ayo. Memecahkan rumus algoritma benar. Nambang koin benar. Apalagi? Verifikasi transaksi yang akan menghasilkan fee koin benar. Apalagi? Ayo, verifikator koin benar. Untuk menggerakkan kerja blockchain benar. Apalagi? Tenang aja, sama Coach Adam gak ada yang salah, benar semua. Alat nambang kripto, betul. Apalagi? Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini PT-nya kita yang buat, jadi Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi fungsi dasar alat tambang itu ada dua. Yang satu, mencetak koin baru kalau dia koin ya. Yang kedua, memverifikasi transaksi. Inilah tugas utama daripada penambangan kripto di dunia. Apakah itu Bitcoin, Litecoin, Goldcoin, ya Dogecoin yang ada koin-koinnya itu biasanya pakai alat tambang. Tapi kalau udah Ethereum base yang token-tokenan itu hanya verifikator. Jadi alat tambang pada token itu adalah hanya memverifikasi saja, tidak mencetak koin baru. Nah, kalau dia tidak cetak koin baru berarti dia easy money. Apa itu easy money? Token yang gampang didapatkan. Makanya token-token ya kayak apa namanya kemarin ngedam-ngedam itu kayak Luna, kayak apa namanya kayak FTX dan lain-lain yang token-token membuat itu, mereka bisa nipu-nipu. Kenapa? Karena mereka easy money. Easy money itu artinya apa? Yang token yang tinggal dicetak, dijual gampang gitu. 5 menit juga bisa jadi. Karena itu token. Tapi Goldcoin membuat sistemnya aja 2 tahun. Dan untuk koin itu hanya bisa didapatkan dengan menambang Goldcoinnya. Itulah bedanya koin dengan token. Paham Bapak Ibu? Beda koin dengan token sekarang? Kalau koin punya blockchain sendiri dan alat tambang sendiri untuk mencetak koinnya. Kalau token itu tidak perlu alat tambang untuk cetak koin. Ya, jadi makanya namanya mereka token. Jadi jangan nanti mereka token ngaku koin. Ya elah, ketahuan banget amatiran. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi alat tambang itu ada 2 fungsinya. 1, cetak koin baru. Yang kedua, verifikasi transaksi. Nah, next. Nah, tanpa alat mining, blockchain tidak bisa berfungsi di kripto Bapak Ibu ya. Jadi di kripto itu yang membuat koin dan memverifikasinya adalah alat tambang kita. Selagi alat tambang kita hidup, maka akan hidup semua. Makanya kemarin begitu ada masalah, alat tambang kita bermasalah, Goldcoin wajarlah turun harganya. Ya, karena orang panik, orang pada sell. Penambang pun juga nge-sell, ngejual gitu loh. Nah, tapi kalau dijual akhirnya rugi. Ya daripada rugi terus bayar listrik, satu bulannya ratusan juta miliaran, ya mendingan kita shutdown dulu gitu loh. Paham Bapak Ibu sekarang fungsi alat mining? Kalau paham, ketik paham. Paham nggak Bapak Ibu? Ayo diketik dulu dong, paham ya. Nah, kenapa kita nggak bisa ngasih payout kemarin yang Goldcoin miner ya? Ya karena nggak hidup mesinnya. Lalu duitnya dari mana? Kalau mesinnya kagak hidup. Emang duit hantu? Gitu ya, nggak bisa. Jadi harus nambang dulu dia. Setelah dia nambang, dia dapat penghasilan, dia jual di market, makanya dapat duit. Duitnya dibagi ke Bapak Ibu yang sewa, sebagian untuk perusahaan. Gitu ya. Itu caranya. Tambang. Ada juga nih sekarang nih penipu-penipu ya. Mohon maaf nih beberapa mantan-mantan leader-leader Goldcoin kasihan jadi orang sesat ya. Nipu-nipu soal mining rig. Mining rig ngomongnya udah mining rig aja. Apa sih mining rig itu? Mining rig itu cuma susunan VGA Bapak Ibu. Ini yang kanan nih kayak lemari ini namanya mining rig. Isinya VGA gitu loh. Isinya prosesor. Untuk memproses apa? Untuk memproses verifikasi sama kayak alat tambang tadi. Ini versi lama ini Bapak Ibu ya. Mining rig ini versi lama. Kita udah pakai ASIC miner, udah yang lebih canggih. Kenapa kok baru main di sini gitu loh. Ya kasihan lah ketinggalan orang Indonesia kan gitu. Ketinggalan mulu. Ya, kita udah pindah ke teknologi penambangan yang lebih canggih.
dia masih pakai gaya yang lama ya. Tapi memang untuk verifikator Ethereum sampai hari ini memang masih mining rig seperti ini ya. Yang dicuri itu kemarin itu di sana ada videonya. Jadi nanti kita sebarluaskan video pencurian itu dan oknum pelakunya juga udah tahu dan kita akan proses secara hukum. Ya kita akan laporkan lah karena gara-gara dia juga kita semua sengsara gitu loh. Termasuk tuh ada di Jogja juga dia agen loh. Masa agen melaporkan Pak Untung ke kepolisian, laporin saya ke kepolisian. Aneh. Dia yang salah edukasi, kita yang dilaporkan. Aneh gitu loh. Maka ini untuk orang-orang di Jogja nih khususnya ya. Ada yang hadir malam ini Jogja. Ya, saya nanti akan buat perhitungan tuh sampai melapor-laporin kita tuh. Ya, nggak terima kita dilaporin. Karena ingat ya, Anda melakukan perbuatan hukum, Anda siap-siap terima konsekuensi hukum. Nggak sekarang, nggak besok. Pasti Anda terima ya. Emang kita takut gitu loh. Ya, kita berani karena kita benar. Ya, kita berani karena kita benar ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Bapak Ibu, kita next. Nah, apa fungsinya mining itu? Sama. Kalau dia koin, cetak koin, verifikasi, transaksi gitu loh. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang ada pertanyaan dulu nih soal mining rig. Silakan bertanya, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau bertanya antara beda penambangan, mining rig dan lain-lain. Silakan bertanya Bapak Ibu. Jangan Anda paham-paham aja, nanti begitu ditanya di lapangan nggak paham juga. Ingat Bapak Ibu ini direkam ya. Dan semua chattingan Anda tuh ada di sini loh. Jadi nanti bilang paham-paham, ternyata begitu ada masalah Anda nanti saya temukan Anda bermasalah. Wah siap-siap saya sidang Bapak Ibu ya. Saya sidang. Ya, ayo ada pertanyaan nggak? Silakan Bapak Ibu bertanya dulu. Saya kasih waktu 5 menit nih. Kita bertanya. Kita santai aja. Karena materinya nggak banyak, jadi kita lebih banyak waktu untuk tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya. Bersihkan gold coin dari pengkhianat. Oh, pastilah. Ya, ngapain kita bawa leader-leader yang tidak berhati emas gitu loh. Ya, kita butuh yang berhati emas Bapak Ibu. Ya, supaya kita gold coin itu benar-benar maju karena anggotanya, karena timnya. Gold coin ini besar dari dulu Bapak Ibu karena kepercayaan. Nggak mungkin 10 tahun kita bertahan kalau nggak ada kepercayaan Bapak Ibu. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Kapan miner aktif? Ya, ikuti sampai selesai ya. Pak Nur Hadi. Nanti rencananya 1 Juni, Pak. Nanti ada di slide ini. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut. Next. Kita lanjut. Jadi nanti hati-hati penipuan mining rig. Ya. Jangan nanti Anda ditipu-tipu, taruh duit, nggak tahu sumber duitnya dari mana. Lalu Anda besar-besarkan. Anda nipu-nipu orang juga. Ya, kenapa? Ya, karena tidak tahu. Karena kebodohan akhirnya tidak tahu. Ya, karena tidak tahu akhirnya apa? Akhirnya tidak berkembang gitu loh. Kemudian kita belajar tentang hash. Apa itu hash rate? Yang Bapak Ibu sewa kan hash. Ya, jadi hash itu adalah kemampuan daya komputasi. Ya, daya komputer itu untuk memasakkan algoritma di kripto atau algoritma di blockchain di kripto ya. Jadi khususnya untuk kripto. Nah, jadi logika sederhananya gini aja lah. Apa itu hash rate? Semakin banyak transaksi, maka makin tinggi hash rate-nya. Artinya apa? Semakin banyak transaksi, komputer itu makin sibuk dia memverifikasi. Karena semakin sibuk dia memverifikasi, artinya apa dong? Permintaan akan koin tersebut makin tinggi kan gitu. Biasanya kalau semakin tinggi hash rate-nya, koinnya akan semakin mahal. Karena semakin mahal, ya maka semakin sulit komputasi ini, maka orang akan makin berbondong-bondong untuk menjadi penambang. Nah, kalau berbondong-bondong jadi penambang, satu penambang dengan penambang lain akan bersaing Bapak Ibu. Kalau mesinnya cuma satu nih, maka dia yang dapat semua. Kayak kita di gold coin sekarang itu sudah halving ya kita. Sudah tanggal 12 Januari ini kita tunggal per 2 menit itu 2 gold coin per 2 menit.
2 gold coin per 2 menit. Sampai nanti gold coin yang ke-72 juta ditambang nanti tahun 2100. Ya. Maka alat tambang ini mutlak adanya di gold coin. Kalau alat tambang ini nggak ada, maka harga akan turun, verifikasi akan lambat. Makanya Bapak Ibu kalau cek di blockchain itu ada sedikit permasalahan, itu karena ini gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi sekarang juga sambil ngezoom nih kita juga lagi pada teman-teman di Bitcoin juga udah pada mulai pumping Bitcoin Bapak Ibu sudah 18.200 sekarang harga Bitcoin. Jadi target kami ya tahun ini kita epic comeback lagi lah ya untuk di Bitcoin dan kawan-kawan ya, termasuk di Goldcoin. Semangat Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau semakin sulit komputasi, maka semakin tinggi harga koin ya. Maka makin mahal biaya penambangan atau listrik. Nah, jadi Bapak Ibu harus benar-benar memahami ini sebagai kunci dasar awal soal mining ya. Jadi hash rate itu apa? Nah, jadi ada kan istilah-istilah hash rate di tambang itu ada namanya kilohertz. Jadi maksudnya 1 kilohertz itu artinya adalah 1000 hash per detik. Nah, itu namanya 1 kilohertz per sekon. Ya, coba diketiklah 1 kH. 1 kH itu bukan Kiai Haji ya. 1 kH itu bukan Kiai Haji, tapi artinya apa? Kilohertz. Nah, coba ketik. 1 kH sama dengan 1000 hash. 1 kH sama dengan 1000 hash. Jadi Anda harus ini ya, harus benar tulisannya. Jadi 1 K-nya kecil ya Bapak Ibu, sama dengan 1 kilohertz. Jadi 1 kilohertz sama dengan apa? 1 kilohertz per second. Artinya sama dengan 1000 transaksi per detik. Nah, gitu loh. Jadi ngerti sekarang 1 kilohertz. Jadi setiap mesin itu, setiap komputer itu punya yang namanya kemampuan daya komputasi. Jadi 1 kH itu sama dengan 1000 transaksi per detik. Kalau 1 kH per second. Ya, next lagi. Kedua, di atas kilohertz apa? Namanya megahertz. 1 megahertz sama dengan 1 juta hash per detik. Jadi nanti kalau ada orang nanya-nanya ke Bapak Ibu soal mining, tanyain dong, 1 megahertz itu berapa transaksi sih per detik? Gituin aja, tes aja ilmu dia. Kalau dia memang ngerti soal pertambangan kripto, pasti dia ngerti nih jawab ini. Paham Bapak Ibu ya? Sekarang Bapak Ibu ketik semua, 1 megahertz sama dengan 1 juta hash. Nah, 1 mH sama dengan 1 juta hash. Kenapa Bapak Ibu ketik? Supaya Bapak Ibu nanti paham keilmuan di gold coin miner ini gitu loh. Dan materi ini belum pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti ini diupload di YouTube, silakan di-share ke anggota-anggota yang mau sewa mining. Ya, 1 mH sama dengan 1 juta hash per detik. Ingat loh, bukan per menit ya. Jadi ketiknya 1 mH per second sama dengan 1 juta hash per second. Paham Bapak Ibu? Lanjut ya nih. Ya, oke, kita lanjut lagi. Next. 1 gigahertz. Nah, ya. 1 gigahertz sama dengan 1 miliar hash per detik. Ayo, ketik lagi. 1 GH sama dengan 1 miliar hash per detik. 1 GH. Ya, supaya Bapak Ibu makin paham dan memahamkan. Jadi 1 GH sama dengan 1 miliar hash per detik. Ya, jadi nanti kalau ada jual-jual layanan ini, nah tanyain aja nih, gitu loh. Yang keempat, ya, yang keempat, 1 terahertz. Nah, di atas giga itu tera. Jadi 1 terahertz itu sama dengan 1 triliun hash per detik. Nah, yuk ketik lagi. 1 terahertz sama dengan 1 triliun ya hash
per detik. Harus paham Bapak Ibu ini ya. Karena kalau nggak paham, gimana Bapak Ibu bicara soal Goldcoin miner? Kalau Bapak Ibu bahas soal ini aja, orang yang dengar pun udah tambah yakin. Wah, ini orang benar-benar ngerti ini industri ini ya. Di 1 TH sama dengan 1 triliun hash. Jadi gampang, 1 GH 1 miliar, 1 TH 1 triliun. Oke. Nah, di atas terahertz ada namanya pentahertz. Ini yang Bitcoin sekarang itu sudah pentahertz per second dia. Ya, jadi Bitcoin itu nanti kita buka Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham ya. Seperti apa itu yang pentahertz, nanti kita buka. Di 1 pentahertz itu 1 kuadraliun. 1 kuadraliun itu artinya apa? Jadi 1 PH itu artinya penta ya. Penta itu artinya 5. 5 kali 3 nolnya gitu loh. Jadi 1 pentahertz itu sama dengan 1 kuadraliun ya. Di atas pentahertz ada apa? Masih ada EH dan masih ada ZH. Nah, jadi ada kuantiliun di atas kuadraliun. Di atas itu masih ada lagi sextiliun. Ya, kalau udah sextiliun ini saya udah nggak tahu tuh harga Bitcoin udah kayaknya berapa itu ya. Nah, penting Bapak Ibu memahami ini supaya apa? Supaya benar-benar paham tentang industrinya. Maka saya akan sekarang membuka ke Bapak Ibu ya di channel kita di di Block Explorer seperti biasa. Saya akan share ke Bapak Ibu. Nah, ini saya akan share. Nah, seperti apa itu bentuknya pentahertz dan lain-lain itu. Nah, ini dia. Ini penambangan Bitcoin ya, penambangan Bitcoin. Bapak Ibu lihat berapa sekarang hash rate-nya? 268.000 pentahertz. Nih hash rate-nya sekarang. Bayangkan coba. Dan di sini ada juga difficulty. Difficulty itu artinya tingkat kesulitan sebuah komputer menyelesaikan masalah algoritma sehingga Bitcoin baru bisa lahir Bapak Ibu. Nah, jadi Bitcoin sekarang hash rate-nya berapa? 268.000 pentahertz. Ini maksudnya. Ya, difficulty-nya berapa? 34 triliun difficulty-nya. Nah, makanya Bapak Ibu outstanding-nya artinya Bitcoin yang sudah ditambang 19 juta sekian. Ya, ini Bapak Ibu bisa cek di Crypto ID ya, di ptc.crypto.id di Bitcoin Blockchain Explorer. Akhirnya paham ya sekarang ya. Kemudian nanti Bapak Ibu klik extraction. Nah, ini adalah para penambangnya nih, pool miner, ada Npool juga, ada semua ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini. Begitu juga dengan Goldcoin. Nah, Goldcoin juga punya. Nah, ini yang punyanya tadi kita udah coret-coret nggak apa-apa karena nanti akan sama posisinya. Nah, ini punyanya Goldcoin Bapak Ibu. Nah, kita klik extraction. Nah, nih. Ini punyanya Goldcoin. Ya, kita difficulty-nya masih 0,07, masih gampang, masih mudah ya. Hash rate-nya kita ya, hash rate-nya kita nih masih 165 kilohertz. Jadi nggak banyak transaksinya. Kemarin tuh sempat sampai megahertz. Kenapa? Karena sudah banyak. Nah, Goldcoin yang sudah ditambang tuh seluruh dunia 44 juta Bapak Ibu. Makanya Goldcoin tuh akan cepat banget naiknya di market. Karena menuju 72 juta artinya masih ada 28 juta lagi yang akan kita tambang. Sementara Goldcoin yang beredar di market sudah pada lupa passwordnya. Lupa Goldcoin walletnya. Akhirnya itu jadi burning otomatis. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, nih penambangan ini masih kita yang punya. Walaupun bukan dikelola oleh Goldcoin miner. Ya. Yang ini yang biru ini masih kita yang punya. Nanti Goldcoin miner ada kelihatan di sini. Indonesia maju gitu loh ya. Jadi kita ini pemain global di bisnis ini Bapak Ibu. Ingat ya, kita ini pionir
dan pemain global di bisnis ini. Bukan bisnis ece-ece yang baru kemarin sore, Anda baru gabung, ya baru kemarin sore terus sok-sok paham, susah. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Keren nggak kita nih? Kalau keren, ketik dong Goldcoin keren. Gitu, biar ada jejak digitalnya Bapak Ibu. Jadi paham ya sekarang ya apa itu difficulty, apa itu hash rate. Ya. Jadi kita sudah paham. Nah kita lanjut lagi. Lanjutkan nih. makin merasa makin pinter nggak nih belajar? Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu belajar tuh makin seru nggak belajar itu kalau kita makin pinter? Makin seru dong gitu ya. Makanya Bapak Ibu itu belajar, ada Zoom ikut ya. Di Golko ini ilmunya itu udah luar biasa lah. Kita ini udah mantep banget ilmunya. Nggak ada di tempat lain yang kayak gini ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Makin semangat ya. Nah, G++ ya mesin kita kemarin itu yang kita sewa-sewakan, kekuatan kita yang kita rakit itu bisa 5 GHz per second. Jadi kita rakit sendiri Bapak Ibu. Mesin kita di Goldcoin Miner dirakit sendiri sehingga bisa kecepatannya tinggi, keuntungannya lebih besar Bapak Ibu ya. Ini yang kemarin yang dibeli itu 60 juta sewanya selama 5 tahun. Dapat duit 8 juta per bulan kalau nggak salah. Nanti saya jelasin dari mana duitnya itu. Gitu loh ya. Next. Nah ini tadi Goldcoin Miner. Ini namanya Bitmain and Miner L7. Ini teknologi terbaru Bapak Ibu ya. Ini teknologi terbaru. Jadi teknologi terbaru untuk kita nih untuk menambang ya. Jadi supaya Bapak Ibu paham gitu loh. Jadi ini kita juga akan datangkan karena kita suka itu untuk menambah teknologi supaya apa ya. Jadi nanti bisa ini gitu loh. Oke. Nah, jadi supaya Bapak Ibu makin paham gitu loh. Nah, jadi supaya Bapak Ibu makin paham ya. Jadi Bapak Ibu biar makin mengerti tentang industri ini. Ini kecepatannya berapa? Alat ini harganya hampir 120 juta karena wajar lah. Kalau kita 60 juta sekitar 5 GHz. Ini hampir 2 kali lipatnya. Jadi harganya pun hampir sekarang sudah 110 jutaan ya. Nah, ini probability-nya bisa kelihatan, per harinya bisa kelihatan ya. Dan dayanya ini listriknya 3.400 watt. Daya listriknya. Kalau yang tadi Goldcoin Miner 2.000 watt Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat itu di Bali, di Graha Goldcoin di Bali, di Jalan Profesor Ida Bagus Mantra itu ada trapo kita sendiri. Trapo listrik kita sendiri. Ya, kenapa? Karena waktu tambang ini berjalan mengkonsumsi daya hampir 400.000 watt lebih. Ya, 400.000 watt. Jadi hampir lebih dari pabrik. Biayanya aja ratusan juta bayar listriknya. Nah, gitu loh. Jadi supaya Bapak Ibu makin paham ya. Bapak Ibu ini makin paham dan makin mengerti ya. Kemudian apa yang bisa ditambang? Nah, inilah koin-koin yang bisa ditambang. Mungkin Bapak Ibu nggak ngerti ini koin apa ya. Ini nggak ngerti, nggak kelihatan, nggak ngerti. Kalau Doge sama Litecoin mungkin ngerti. Kalau yang lain ini cukup terkenal juga di luar, di Indonesia nggak terkenal. Di Indonesia yang terkenal adalah Goldcoin ya. Maka poolnya di sini ada nicest.com, poolin.com, npool.com, litecoinpool.org, easymine.com. Jadi kalau Anda punya mesin, Anda nambang aja di pool ini juga bisa. Atau nitip di Goldcoin Miner dikelola mesinnya juga bisa. Tapi kalau Anda nggak bisa mengadakan mesinnya, nggak bisa belinya, nggak bisa importnya, itulah yang dilakukan oleh perusahaan kita. Ya. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham nggak? Kalau paham, ketik paham. Kalau nggak paham, ketik tidak paham. Jangan nanti sok-sok paham, Anda sesat dan menyesatkan. Ya. Paham nggak Bapak Ibu? Tolong dong, diketik dong.
Ditanya, jangan nanti ditanya Anda nggak jawab. Nanti begitu ada masalah, Anda salahkan perusahaan. Padahal Anda yang salah edukasi. Nah, itu bahaya. Ya. Jadi kalau nggak paham, bilang nggak paham. Biar nanti belajar lagi di mining. Kalau saya sih materinya cuma sekali nih. Upload di YouTube, udah ada tonton aja nanti di YouTube biar paham. Ya. Oke, nah harganya, nah 6.800-an, hampir sekira 100 jutaan ini sekarang. Tapi kan itu harga pabrik, belum harga import. Kalau import lebih mahal. Di Inggris saja harganya sekarang 7.700 ini. Barang di Indonesia mungkin ya 7.000, 8.000 lah, 8.000 dolar sekarang ya, 8.000 sampai 120 juta lebih, 100 jutaan lebih ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham tuh cara beli. Kalau nggak percaya beli sendiri. Ya, bawa ke mesinnya miningnya Goldcoin, sama nggak gitu loh. Kalau kita karena kita rakit sendiri, tentu ilmu teknologinya sendiri. Nah, logaritmanya apa? Nah, inilah sumber pendapatan kita. Jadi dengan algoritmanya tadi, namanya logaritma script, bisa dipakai di Bitcoin, di Litecoin, bisa dipakai di Dogecoin, bisa pakai juga Goldcoin dan beberapa koin lainnya. Nah, hash-nya berapa? Hash-nya 9,5 GHz. Konsumsinya berapa? 3.400 watt. Jadi kalau rumah Anda 1.100 watt atau 2.100 watt, jangan. Mati listriknya buat mesin ini aja. Ya, apalagi 3.300 watt kagak bisa. Karena ini butuh 3.400 watt. Satu mesin. Bayangin 10 mesin, 34.000. Bayangin 100 mesin. Ya, 340.000. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham dan memahami. Ya, dan penghasilannya ini $17 per hari. Ya, dari kita nambang Dogecoin, nambang Litecoin, kita jual di market, itulah hasil sewa Bapak Ibu tuh duitnya dari situ. Sekarang kita nggak bisa nambang, dari mana duitnya bayar? Gitu loh, karena belum nambang. Kalau per hari segini berarti sebulan 512 atau hampir 8 juta sebulan. Dari sinilah penyewa-penyewa itu dapat uang bagi hasil antara perusahaan dengan penambang. Begitu. Per tahunnya 96 jutaan per tahun. Ya. Tapi belinya juga 120 juta kalau mesin yang ini. Makanya di Goldcoin Miner kita buatkan paket gitu loh. Nah, kursnya 15.600 ini. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Paham sampai di sini? Sumber duitnya di mana Goldcoin Miner? Ayo. Coba ketik Bapak Ibu, mengerti nggak sumber duitnya dari mana? Kalau mengerti, ketik, saya mengerti sumber duit penambangan kripto. Itu. Jangan nanti udahlah perusahaan nggak jalan nambang, masih aja berisik. Berarti kan Anda nggak paham tentang industri ini. Ya, berarti kan Anda nggak paham tentang industri ini. Jadi kalau Anda mengerti, ketik saya mengerti sumber duitnya dari mana. Makanya saya mengerti kenapa kita harus dukung penambangan kita biar berjalan, ya. Kalau nggak jalan alat tambangnya lah dapat duit dari mana? Gitu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ada BO-BO bisnis bodong yang nyampein taruh aja duit. Alat tambangnya di mana? Nggak tahu. Ini di mana? Nggak tahu. Hati-hati penipuan, ya. Kalau kita mah jelas dapat dipertanggungjawabkan kita, dapat dibuktikan secara keilmuannya. Makanya kita nggak takut. Gitu. Berani karena benar. Nah, sekarang ada 3 pertimbangan utama, bukan pertambangan ya, pertimbangan utama untuk menambang kripto. Jadi sebelum Anda menjadi pengusaha penambang kripto, Anda tonton video ini biar Anda paham. Ya, jadi 3 pertimbangan utama mining kripto itu apa? Ya, 3 pertimbangan utamanya. Nah, jadi 3 pertimbangan utama mining adalah pertama listrik. Ya, pertimbangan utamanya adalah listrik. Jadi kalau listrik nggak ada, jangan Anda mimpi untuk bisa bikin usaha pertambangan kripto. Ya. Kemudian yang kedua, suhu udara. Kalau Anda di tempat panas, maka Anda harus pakai AC. Makanya tadi di video awal tadi, sebelum kita mulai, itu dia bikin di Iceland. Supaya apa? Nggak perlu nyewa AC. Paham Bapak Ibu ya? Jadi supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Gitu. Jadi 3 pertimbangan utama Anda mining itu selain listrik adalah suhu. Ya.
Kemudian yang ketiga, pertimbangan yang wajib untuk Anda membuka pertambangan adalah koneksi internet. Kalau listrik ada, suhu dingin, tapi nggak ada koneksi internet, percuma. Atau suhu bagus, dingin, tapi nggak ada koneksi internet, nggak ada, percuma. Jadi yang paling penting yang pertama apa? Listrik. Setelah itu apa? Dingin suhunya. Karena kalau nggak dingin bisa pakai AC. Yang ketiga, wajib koneksi internet. Ya, sudah paham sekarang Bapak Ibu? 3 hal yang harus dipertimbangkan untuk menambang kripto. Jadi nggak usah ngomong soal penambang kripto kalau nggak paham soal beginian ya. Nah maka banyak penambang di kripto yang ada di Rusia dan Ukraina dan di Eropa karena dingin Bapak Ibu sepanjang tahun. Sekarang mereka lagi perang. Begitu mereka perang, apa yang terjadi? Semua penambang jualin alat tambang, jualin bitcoinnya. Makanya sekarang namanya crypto winter. Sudahlah perang, musim dingin pula di sana. Ya. Jadi itu efeknya ke kita di pemain global industri ini. Maka kita Bapak Ibu sekarang join di Goldcoin, masuk menjadi player tingkat global. Pemain tingkat global untuk industri kripto. Bukan ecek-ecek kemarin sore. Bukan nipu-nipu ke desa-desa. Ya. Ini adalah industri yang benar-benar ada. Dapat dipertanggungjawabkan. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham ora? Yo, paham dah Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang ketik, saya paham dan saya akan memberikan pemahaman kepada orang. Gitu. Saya paham dan memahamkan. Nah, biar gampangnya gitulah. Saya paham dan memahamkan. Jangan paham-paham aja. Paham berarti sendiri. Saya paham dan saya akan memahamkan kawan-kawan semua. Nah, itu kan bagus. Jadi, tahu nih sumber duitnya dari mana. Di mana sumber duitnya gitu ya. Next. Kenapa kita pindah ke Garut, Jawa Barat? Nih, kenapa kita Goldcoin miner pindah ke Garut, Jawa Barat? Karena memenuhi 3 unsur tadi. 1, listriknya dari geothermal. Bisa sampai unlimited listriknya nanti. 1 juta mesin pun nanti kita di Garut bisa ya. Yang kedua, dingin. Nggak perlu kita pakai AC di Garut, Bapak Ibu, dingin. Ya, jadi biaya untuk AC bisa kita kurangi ya. Yang ketiga, koneksi internet cepat. Ini sudah direncanakan manajemen sejak tahun 2021. 2022 mau dieksekusi, ada masalah. Ya, ada orang-orang bodoh yang sok paham gitu loh. Ada orang-orang stunting banyak. 2022 tuh banyak orang kena stunting. Termasuk orang-orang Goldcoin. Makanya pendek-pendek Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Jadi mudah dikunjungi dan bisa belajar. Jadi nanti Bapak Ibu mana penambangan kripto saya? Woi, sebagai penyewa. Anda bisa datang, bisa lihat, bisa belajar. Ya, jadi ini dekat dengan populasi yang padat. Oke? Nah, ini tadi Bitcoin Explorer sudah saya contohkan ya, ada difficulty-nya, ada hash rate-nya udah pentahertz ya. Ada hasil koin yang sudah ditambang, market cap-nya sudah kelihatan ya. Inilah gunanya penambangan ya, biar Bapak Ibu makin paham. Oke, kita lanjut. Oke, next. Oke, kalau kita klik nanti Bapak Ibu ini bisa lanjut ke sini. Nah, next ya. Ini Goldcoin Blockchain Explorer. Sama, ini sekarang tanggal 12 bulan 1 2023, difficulty-nya masih dikit karena transaksinya dikit, hash rate-nya dikit, cuman 165 kHz, market cap-nya cuman $1 juta, nggak nyampe 15 miliar sekarang kalau dijual duitnya semua. Ya, makanya Bapak Ibu ngapain kita jual sekarang kalau kita nanti bisa jualnya mahal. Gitu loh Bapak Ibu. Harganya sekarang 0,021. Satosinya berapa? 115 Satoshi harganya Goldcoin. Makanya Bapak Ibu punya duit beli Goldcoin. Karena Bapak Ibu ngerti. Itu bukan beli karena ikut-ikutan. Ya. Sekarang saya tanya. Bapak Ibu punya Goldcoin berapa? Ayo.
Saya mau absen. Berapa gold coin yang Bapak Ibu punya sekarang? Ayo, jangan nanti ngaku-ngaku gold coin aja nggak punya. So-soan lagi, 6.000, 3.000, 500. Ayo lagi, mana nih? 600, 4.000, 8.000, 1.000, 20.000, 17.000, 25.000, 140.000. Wis, Kang Yahya ini luar biasa trader ya. 3.000 ya. Kan aneh orang Indonesia. Gold coin murah nggak dibeli. Gold coin mahal malah dibeli. Gitu loh. Harusnya tuh beli sekarang. Ya. Nih 979, 6.800. Ya, 1.650 ya. Jadi justru murah tuh dibeli Bapak Ibu. Di market tuh sisa 500.000 gold coin di market. Masa bandar beli lagi, saya beli lagi punya saya sendiri. Kan lucu. Ya, 10.000. Siapa lagi nih? Ya. Mumpung tahun ini kita akan bangkit besar seluruh dunia, ya simpanlah banyak-banyak ya. 18.000, 5.000. Nah, Bapak Ibu, waktu staking di gold coin, saya batasin Bapak Ibu staking. Betul nggak? Tujuannya apa? Membagi resiko. Dan faktanya apa sekarang? Ya, oknum koperasi tersebut bawa kabur itu stakingan kita. Jadi nanti Bapak Ibu harus ambil itu. Kejar dia. Sampai kapanpun kejar itu haknya Bapak Ibu. Jangan nanti yang bawa kabur mereka, kok Sadam yang disalahin. Ya, jadi nanti hubungin tuh Pak, namanya Pak Sudiana, dia yang nyimpan itu staking koperasi Bapak Ibu ya. Nah, karena saya udah ngerti resiko, makanya Bapak Ibu nggak boleh semuanya staking waktu itu. Nah, ternyata benar kan, ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang masih punya gold coin masih aman. Oke, lanjut. Nah, kita di gold coin juga punya sendiri poolnya, namanya goldcoinpool.com. Anda bisa belajar nanti di sini di goldcoinpool.com ya. Bagaimana nambang? Kalau punya alat tambang sendiri silakan, kalau enggak bisa sewa. Nah, ini hash rate-nya kita kelihatan. Rata-rata hash rate kita 2,5 GHz ya. Jadi average-nya kita 9,6. Rata-rata tuh kita sekarang tuh udah 9,6 GHz. Jadi Bapak Ibu tuh harus paham ya. Nih mining pool kita sendiri nih, goldcoinpool.com ya. Nah, mining pool Bitcoin ini banyak. Tuh ada Npool, ada Pool-in, ada banyak macam-macam ya. Nah, jadi Bapak Ibu di Goldcoin nih ya, di Goldcoin yang sudah ditambang itu tadi kita sudah lihat di awal. Kita Goldcoin ini mulai nambang pertama kali itu adalah bulan Mei ya 2013. Itu yang namanya Genesis Block. Genesis Block itu adalah blok pertama daripada Goldcoin. Isinya satu blok itu kurang lebih kalau nggak salah itu 10.000 gold coin di blok pertama. Sampai 200 blok pertama itu isinya 10.000. Selanjutnya halving, berkurang sampai hari ini per detiknya per menitnya itu 1 gold coin per menit sekarang alat tambang kita. Ya, jadi 2 gold coin itu per 2 menit ya. Jadi dengan adanya alat tambang kita ya, nih kita ada peluang nih untuk memperoleh gold coin. Teman-teman user dan trader. Inilah gunanya alat tambang. Kapan gold coin terakhir ditambang? 2100. Tahun berapa gold coin terakhir ditambang Bapak Ibu? 2100 ya. Gold coin ditambang tahun 2100. Jadi Bapak Ibu mumpung gold coin masih murah cari tuh staking gold coin tuh nanti ya. Kita cari sama-sama dia Bapak Ibu ya. Di mana sekarang mudah beli GLC di market? Ya beli di market lah ya. Beli di market. Nah inilah tambang digital karena bisnis jangka panjang. Kita pakai namanya geothermal. Sumber listriknya gold coin miner yang ada di Garut. Itu Bapak Ibu ya. Jadi energi panas bumi yang ramah lingkungan sesuai visi misi perusahaan. Jadi Bapak Ibu sebelum kita tutup ini, kalau ada yang nawarkan crypto mining, tanya mesinnya apa, lo nambang pakai mesin apa, ya. Kemudian tambangnya di mana, bisa dilihat enggak? Dia tanya lagi penghasilannya berapa, dari mana sumbernya. Nah, terus web mining poolnya apa?
Jadi ini tanyain ke mereka. Kalau mereka nggak bisa jawab, 4 pertanyaan ini nggak bisa jawab Bapak Ibu, sudah saya pastikan 100% penipuan. Masa nambang nggak pakai mesin? Masa nambang nggak ada tempatnya? Masa nggak tahu penghasilan dari mana? Masa web mining poolnya nggak ada? Jadi kalau ada orang yang nawarin Bapak Ibu kripto, tanya 4 pertanyaan ini. Ya, kalau dia nggak bisa jawab, sudah pasti itu penipuan. Oke, demikian Bapak Ibu dari kami. Kita sekarang tanya jawab ya seputar ini, dan ini kita tutup untuk recordingnya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ayo kita tanya jawab dulu.